Dalam perjalanan hidup, mungkin kita sering merasa lelah, seakan ada beban yang terus-menerus kita pikul. Padahal, seringkali beban itu tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan memperlakukan diri sendiri. Kita terkadang menciptakan tekanan, rasa takut, dan kekhawatiran berlebihan yang tanpa disadari memperumit hidup kita sendiri. Banyak dari kita yang tanpa sadar menjadikan diri sendiri sebagai musuh terbesar, menghakimi, memaksakan, dan bahkan mengabaikan kebutuhan batin. Namun, apa jadinya jika kita belajar untuk lebih berbaik hati kepada diri sendiri? Jika kita berani mengubah pola pikir yang selama ini mengendalikan kebahagiaan kita, mungkin hidup tidak lagi terasa begitu berat. Mungkin kita bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sederhana, yang selama ini terasa jauh. Video ini bukan sekedar panduan. Ini adalah ajakan untuk kembali mencintai diri sendiri, untuk berhenti memperumit hal-hal yang sebenarnya bisa dihadapi dengan ringan. Mari beri dirimu kesempatan untuk bebas dari beban yang tidak perlu, untuk menemukan ketenangan yang sudah lama kamu cari. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, kenali pola pikir yang menghambat diri sendiri. Langkah pertama untuk melepaskan diri dari beban adalah mengenali pola pikir yang seringkali menjadi akar dari banyak masalah. Tanpa kita sadari, pola pikir yang negatif atau merugikan diri sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk dan menambah beban hidup. Misalnya, pemikiran seperti saya harus sempurna atau saya harus selalu sukses bisa menjadi tekanan yang tidak perlu. Mengenali pikiran-pikiran seperti ini adalah langkah awal untuk mengubahnya. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran perfeksionisme, perasaan selalu kurang, atau terlalu khawatir akan masa depan. Seringkali, kita memaksakan diri untuk memenuhi standar yang tidak realistis, atau mengkhawatirkan hal-hal yang ada di luar kendali. Pemikiran ini hanya membuat kita semakin stres dan sulit menikmati momen saat ini. Menyadari adanya pola pikir seperti ini bisa membantu kita lebih mudah mengatasinya. Mengubah perfeksionisme menjadi pola pikir yang realistis bisa sangat membantu. Ingatkan diri bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna, dan seringkali justru ketidaksempurnaan yang membuat kita belajar dan bertumbuh. Dengan pola pikir yang lebih realistis, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tantangan, dan beban hidup pun akan terasa lebih ringan. Selain itu, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seringkali, kita terlalu memikirkan masalah yang sebenarnya tidak bisa kita atur atau ubah. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita akan lebih ringan, dan kita dapat lebih bijak menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana. Latihlah diri untuk selalu bersyukur, dan catat hal-hal baik yang terjadi setiap hari. Dengan mencatat momen-momen positif, kita bisa menjaga pikiran tetap optimis. Latihan ini juga membantu membentuk pola pikir yang lebih sehat dan penuh harapan, sehingga perlahan-lahan kita terbebas dari pikiran yang menghambat diri sendiri. Kedua, kurangi ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi yang terlalu tinggi seringkali menjadi akar dari kekecewaan dan stres. Banyak dari kita, tanpa sadar, menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun pencapaian pribadi. Meskipun tujuan yang tinggi bisa mendorong kita menjadi lebih baik, ekspektasi yang berlebihan justru bisa membuat kita lelah dan akhirnya merasa gagal. Memahami hal ini adalah langkah awal untuk hidup lebih damai dan menerima diri. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir,
kita kehilangan kesempatan untuk menikmati proses yang sebenarnya lebih penting. Dengan berfokus pada proses, kita dapat merasa lebih puas dan tenang dalam menjalani setiap langkah. Tekanan untuk mencapai hasil sempurna pun berkurang, sehingga kita bisa lebih menghargai perjalanan yang kita tempuh. Selain itu, penting untuk menerima bahwa tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, dan hal-hal tidak selalu akan sesuai rencana. Dengan menerima ketidaksempurnaan ini, kita bisa lebih fleksibel menghadapi perubahan dan tidak mudah frustasi saat segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Salah satu cara untuk mengurangi ekspektasi adalah dengan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan ritmenya masing-masing, dan apa yang cocok untuk satu orang mungkin tidak sama untuk orang lain. Membandingkan diri hanya akan membuat kita merasa kurang dan menghambat rasa syukur. Pada akhirnya, mengurangi ekspektasi yang berlebihan bukan berarti kita menyerah pada impian, melainkan kita belajar untuk lebih realistis. Dengan menyeimbangkan harapan dan menerima batasan diri, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan menikmati momen-momen kecil yang membuat kita lebih bahagia. Ketiga, belajar untuk mengelola emosi. Emosi adalah bagian penting dari kehidupan kita yang membuat kita merasa hidup dan terhubung dengan orang lain. Namun, jika kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, emosi negatif seperti marah, kecewa, atau sedih dapat menjadi beban berat. Saat kita terjebak terlalu lama dalam emosi ini, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita, serta mengganggu kualitas hidup. Mengelola emosi dengan bijak adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan batin dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Salah satu cara efektif untuk mengelola emosi adalah melalui praktik mindfulness atau meditasi. Kedua teknik ini membantu kita untuk fokus pada saat ini, meredakan ketegangan, dan memahami emosi tanpa terjebak di dalamnya. Dengan berlatih mindfulness secara rutin, kita dapat mengenali emosi-emosi negatif sejak awal dan menghadapinya dengan lebih tenang. Selain meditasi, berbicara dengan orang yang dipercaya bisa menjadi langkah yang membantu. Saat menghadapi masalah, bercerita kepada teman atau keluarga bisa memberikan perspektif baru dan meredakan beban yang kita rasakan. Jika merasa sulit untuk bercerita kepada orang lain, menuliskan perasaan di jurnal atau buku harian juga bisa menjadi cara efektif untuk melepaskan emosi. Penting juga untuk tidak terlalu lama terjebak dalam emosi negatif. Seringkali kita merasa perlu mengulang-ulang perasaan kecewa atau marah, seolah-olah itu adalah bentuk pengingat untuk diri sendiri. Padahal, menghabiskan waktu terlalu lama dalam emosi negatif hanya akan menyakiti diri kita lebih dalam. Ingatkan diri sendiri bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi kebahagiaan untuk tumbuh kembali. Pada akhirnya, mengelola emosi adalah bentuk perlindungan diri yang penuh kasih. Ketika kita mampu mengendalikan emosi dengan baik, kita memberi diri kita hak untuk merasa bahagia dan hidup dengan lebih ringan. Belajarlah untuk memberi ruang bagi emosi-emosi positif, sehingga kehidupan terasa lebih seimbang dan menyenangkan. Keempat, berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Kita seringkali tanpa sadar bersikap terlalu keras pada diri sendiri, menghukum diri atas setiap kesalahan dan kekurangan yang ada. Ketika kita melakukan kesalahan, kita cenderung terus menyalahkan diri bahkan setelah waktu berlalu. Perasaan ini seringkali membebani, membuat kita terjebak dalam emosi negatif yang sulit dilepaskan. Padahal, menyalahkan diri sendiri tidak akan mengubah masa lalu, malah hanya akan memperberat langkah ke depan.
Langkah pertama untuk berhenti terlalu keras pada diri sendiri adalah dengan belajar memaafkan diri atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Ingatlah bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang wajar bagi setiap orang. Tidak ada yang sempurna, dan setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki nilai yang dapat membantu kita berkembang. Dengan memaafkan diri sendiri, kita membebaskan hati dari rasa penyesalan yang tidak perlu. Selain itu, fokuslah pada kekuatan dan kelebihan yang kita miliki. Setiap orang pasti memiliki potensi dan kemampuan unik yang layak dihargai. Ketika kita menghargai kelebihan diri, kita dapat membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Mengingat dan menghargai kekuatan diri juga membantu kita mengubah pandangan negatif terhadap diri sendiri menjadi lebih positif dan bersemangat. Memberi pujian pada diri sendiri atas pencapaian yang diraih, sekecil apapun itu, adalah langkah lain yang penting. Ketika kita mengakui usaha dan hasil yang telah dicapai, kita memberikan apresiasi pada diri sendiri yang seringkali terlupakan. Hal ini bukan hanya meningkatkan kebahagiaan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan menghargai diri, yang merupakan dasar untuk menjaga kesehatan mental. Berhenti terlalu keras pada diri sendiri adalah bentuk kasih sayang yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Dengan lebih berbaik hati pada diri sendiri, kita bisa hidup dengan perasaan yang lebih tenang dan ringan. Menghargai perjalanan dan menerima diri sepenuhnya adalah langkah penting menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kelima, perkuat rasa percaya diri dan penerimaan diri. Kunci utama agar hidup tidak terasa rumit adalah menerima diri kita apa adanya. Ketika kita dapat berdamai dengan siapa diri kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan dapat menikmati hidup dengan lebih ringan. Menerima diri sendiri adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang autentik, di mana kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun selain diri sendiri. Berani menjadi diri sendiri adalah hal penting dalam membangun rasa percaya diri. Ketika kita merasa cukup dan nyaman dengan siapa kita tidak lagi tergoda untuk mengikuti standar atau ekspektasi orang lain. Selebihnya, kita mulai menghargai keunikan dan nilai diri yang selama ini mungkin terabaikan. Ini membuat kita lebih berani tampil apa adanya, tanpa takut akan penilaian orang lain. Selain itu, cobalah untuk menghindari kritik diri yang berlebihan. Terlalu keras pada diri sendiri hanya akan membuat kita merasa kurang dan tidak mampu. Fokuslah pada kualitas dan kelebihan yang kita miliki, bukan kekurangan yang membuat kita minder. Menghargai sisi positif dari diri sendiri akan meningkatkan rasa syukur dan menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih stabil. Latihan menilai diri secara positif setiap hari juga dapat memperkuat rasa percaya diri kita. Saat kita meluangkan waktu untuk mengenali pencapaian dan hal-hal baik yang telah kita lakukan, kita belajar untuk lebih menghargai diri. Rasa bangga atas upaya dan kemajuan kecil yang kita capai setiap hari memberi energi positif untuk menjalani hidup dengan lebih ringan. Pada akhirnya, memperkuat rasa percaya diri dan penerimaan adalah langkah penting untuk menjalani hidup yang lebih damai. Ketika kita menerima diri sendiri sepenuhnya, kita berhenti mempersulit hidup. Hidup terasa lebih bermakna ketika kita benar-benar menjadi diri sendiri dan menikmati proses perjalanan kita tanpa beban apapun. Keenam, hidup di saat ini. Jangan terlalu terikat masa lalu atau masa depan. Banyak orang terjebak dalam pemikiran tentang masa depan, sehingga mereka lupa untuk menikmati hidup saat ini. Kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi atau penyesalan atas masa lalu yang sudah berlalu seringkali membebani pikiran kita. Padahal,
satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Menyadari pentingnya momen sekarang adalah langkah awal untuk hidup lebih bahagia dan bermakna. Salah satu cara untuk hidup saat ini adalah dengan fokus pada apa yang sedang kita kerjakan dan nikmati setiap momennya. Ketika kita melibatkan diri sepenuhnya dalam aktivitas yang sedang kita lakukan, kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Baik itu menikmati secangkir kopi, berbincang dengan teman, atau melakukan hobi, menyadari keindahan dalam momen tersebut dapat memberikan rasa syukur yang mendalam. Latihan pernapasan sederhana setiap hari juga bisa menjadi cara efektif untuk mengingatkan kita agar tetap hadir di saat ini. Dengan mengambil beberapa menit untuk fokus pada nafas, kita dapat menenangkan pikiran dan menyadarkan diri akan lingkungan sekitar kita. Latihan ini membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu tentang masa lalu atau masa depan, sehingga kita dapat lebih merasakan kehadiran diri di saat ini. Selain itu, penting untuk menerima kenyataan bahwa masa lalu telah berlalu dan masa depan juga belum datang. Dengan menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi dan tidak dapat memastikan apa yang akan datang, kita memberi diri kita izin untuk melepaskan beban emosional. Ini memungkinkan kita untuk lebih menikmati setiap detik yang kita miliki saat ini tanpa rasa takut atau penyesalan. Pada akhirnya, hidup di saat ini adalah tentang merayakan kehadiran kita dan menghargai setiap momen yang ada. Ketika kita mampu melepaskan ketakutan dan penyesalan, kita dapat menikmati hidup dengan lebih utuh. Momen yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang berharga, dan dengan menyadarinya, kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih bermakna. Mempersulit diri sendiri adalah jebakan yang seringkali tidak kita sadari. Namun, dengan mengenali pola pikir yang menghambat, mengelola ekspektasi, dan merawat diri, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Hidup tidak harus menjadi serangkaian pencapaian atau pencapaian yang sempurna. Hidup adalah perjalanan yang perlu kita nikmati setiap detiknya. Maka, mulai sekarang, perlakukan dirimu dengan lebih baik. Hargai setiap langkah yang kamu ambil, dan bebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman ataupun orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.